Titin. Iya. Ditungguin adik-adik nih Kak. Mana? Itu. Oh iya, oke. Shalom adik-adik. Shalom, shalom. Tebak kita lagi ngapain nih? Kita lagi olahraga dong. Iya, adik-adik walaupun di rumah aja tetap harus olahraga biar nanti sehat kayak Kak Titin. Oke. Ayo, kayaknya kita kalau sekolah minggu memuji Tuhan sambil berolahraga kayaknya seru deh. Kak Titin sangat setuju Iya itu. kan, seru banget. Ya, kita hari ini sekolah minggu sambil berolahraga ya adik-adik. Oke, tapi Oke. kita berdoa dulu dong. Oke, betul. Kita berdoa dulu ya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan buat berkat-Mu buat berkat-Mu hari ini. hari ini. Tuhan, Tuhan, hari ini hari ini kita mau olahraga kita mau olahraga sambil memuji Tuhan. sambil memuji Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, Rapi kami ya Tuhan. jamaah kami ya Tuhan. Sama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami siap Kami siap memuji Tuhan, memuji Tuhan. bersorak-sorak Bersorak-sorak bagi namamu. bagi namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Amin. Kak Titin, kita pemanasan dulu ya. Ntar dulu. Apa nih? Ntar dulu. Oh, kita undang dong papa mamanya. Oh Papi iya, maminya berdiri papa juga mama. dong ikutan bareng sama kita nih. Anak sekolah Betul. minggu. Biar papa mama juga sehat kayak Kak Titin. Oke, musik. Pemanasan bareng-bareng ya. Kita dari kepala dulu nih Kak Titin. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang tangannya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Goyangin dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang pinggangnya yuk ke kanan, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kakinya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita campur ya Kak Titin. Oke. Kepalaku ke depan, tanganku ke belakang, pinggangku ke kanan, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. 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 Oke, aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi. Senyum yang mana? Sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Sekali lagi, aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi. Senyum semuanya. Sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena siapa tuh? Karena Yesus memberi. Sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di
menyembah Tuhan kita panggil kakak kita yang cantik itu loh. Siapa? Kak Elisa. Oke, 1, 2, 3. Hai Kak Elisa. Hai Kak Gap, hai Kak Titin, halo adik-adik, udah siap belum buat nyembah Tuhan? Sudah dong. Nah, kita siapin hati kita yuk adik-adik yuk. Kita mulai sungguh-sungguh, kita buka hati kita. Ayo kita berdoa dulu yuk sebelum sembah Tuhan, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Kami sudah memujimu. Tuhan, kami mau menyembahmu. menyembahmu. Kami undang, Engkau Kau hadir, hadir menjamah setiap kami. setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik sungguh-sungguh ya sembah Tuhannya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima
adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Dewi di Ibadah Anak Online Study. Kakak harap kalian semua sehat dan baik ya. Nah adik-adik, sebelum Kak Dewi sampaikan berita firman Tuhan untuk hari ini, mari kita berdoa lebih dulu ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti firman-Mu dan kami dimampukan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kakak bercerita, mari kita lebih dulu deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, adik-adik masih ingat visi 2020? Wow, keren! Rupanya kalian masih ingat ya? Betul sekali! Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan begini deh. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, di Ulangan 28 ayat 13 sampai 14 bicara begini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Inilah yang akan kita lakukan agar menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kepala dan bukan ekor, yaitu berseru pada Tuhan agar dibukakan sesuatu yang baru. Nah, hari ini Kak Dewi mau ceritakan tentang berdoa dan berserulah kepada Tuhan sampai kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Hari ini kakak mau ceritakan tentang Nabi Elia dan Nabi Baal dari 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 40. Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Isabel beribadah kepada Baal. Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberikan hujan sehingga terjadilah kekeringan. Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Padahal adik-adik, bukan karena Nabi Elia, tapi karena bangsa Israel di saat itu tidak menyembah kepada Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan hukum bangsa Israel pada pemerintahan Raja Ahab dengan kekeringan yang panjang. Nah, Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat perintah Tuhan. Kemudian Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan. Elia berkata, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api
dialah Allah yang asli. Lalu 450 Nabi Baal itu berteriak-teriak memanggil dewa Baal agar memunculkan api. Tetapi tidak ada yang membakar persembahan mereka. Sampai-sampai dek, itu 450 Nabi Baal menoreh-noreh badannya dengan benda tajam supaya darah keluar agar Nabi Baal menurunkan api buat mereka. Tapi sampai mereka lemas kehabisan darah, api tidak turun juga. Sekarang tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel. Tetapi aneh deh, biasanya kalau kita mau bikin api, mau bikin bakaran, kita pasti perlu minyak tanah. Kalau enggak, bensin yang bisa untuk menyalakan api. Betul begitu kan? Tapi aneh loh dek, Nabi Elia bukan menyuruh cari bensin atau cari bahan bakar. Nabi Elia malah memberikan air di sekeliling mezbah itu hingga penuh dengan air. Padahal kalau adik-adik coba berpikir, kalau api dikenain air kan nggak bisa hidup, nggak bisa nyala dengan besar ya. Nah, apa yang dilakukan Elia ya? Kemudian Nabi Elia berdoa agar Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel. Nabi Elia berdoa, Tuhan, nyatakan kuasamu, turunkan api itu dari langit, agar bangsa Israel percaya bahwa hanya Tuhan Allah Israel yang layak disembah. Nah, ketika Elia berseru dalam doanya, Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Lalu tiba-tiba muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Semua binatang korban, kayu bakaran, batu, tanah dan air terbakar habis, tidak bersisa. Akhirnya semua rakyat Israel menjadi percaya dan berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nah, luar biasa ya. Karena Elia berdoa, berseru kepada Tuhan agar Tuhan nyatakan kuasanya supaya semua bangsa Israel berbalik, bertobat dan hanya percaya dan menyembah Tuhan Allah Israel. Nah, Yeremia 33 ayat 3 bilang begini deh. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan inginkan kita satu, tetap percaya akan kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Dua, punya sikap hati mengasihi dan menghormati Tuhan. Tiga, berseru kepada Tuhan sampai kuasa dan mujizatnya dinyatakan, agar banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan. Nah adik-adik, siapa yang mau punya hati mengasihi, menghormati Tuhan, terus berdoa, berseru pada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan sanggup nyatakan kuasa dan mujizatnya? Yuk, angkat tanganmu. Kakak mau berdoa buat adik-adik semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati kami semua. Urapi, penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Berikan hati yang mengasihi, menghormati Tuhan. Tekun berdoa, berseru, dan percaya akan kuasa dan mujizat Tuhan pasti dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, selamat berpisah. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman, mari kita perkatakan Mazmur 91 dan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku.
Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dan kepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dari pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar menjalan dan gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, mari kita satukan hati dalam doa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu, tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal. Damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia, anak-anak muda yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan, tidak kompromi akan dosa dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami juga berdoa buat kakak-kakak Starji dan anak-anak Starji. Semuanya dilindungi Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan. Aku percaya penyertaan perlindungan Tuhan Yesus sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat papa, mama, dan keluarga. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat, dan kesembuhan. Berkuasalah atas hidup kami. Mampukan kami melakukan firman. Berikan hati yang takut hormat akan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami rindu papa, mama, anak-anak dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintah dan penduduk Indonesia dari pusat sampai daerah. Berkati, beri roh takut akan Tuhan, beri hikmat dan hati bijaksana. Tuhan Yesus tolong Indonesia dan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gereja Tuhan, buat gembala, pengerja, dan umat Tuhan. Berkati, lindungin, beri kesehatan, kekuatan, makin dekat dan makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya katakan, amin. God bless you.